20. 20. 20 krat kan? 20 krat. 2000 pan. Lah iya 20 krat. Ya, Masuk 40 tak? Kratnya 40. 2000. Iya pan. 20 krat iku wis 2000. Lho lah iya. Aku ora selawe. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again. Hai, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi agak repot mau ngirim ke Uni Emirat Arab. Nah, CV Botani Flora kerjasama dengan CV Suryatani di Madiun. Ngirim satu buyer tanamannya dari para petani seluruh Indonesia, dari Botani juga. Ini semayannya Botani sendiri. Terus ada banyak juga tanaman yang dari CV Suryatani. Dari Botani cuman 2.500 pohon. Yang di CV Suryatani kemungkinan ada 4.500-an pohon. Nah, kira-kira sekitar 6 sampai 7.000 pohon yang akan kita berangkatkan ke UEA, Uni Emirat Arab. Dan kebetulan Pak Menteri dengar atas ekspor kita hari ini, dia akan melakukan pelepasan. Nah, mungkin Bapak Menteri Pertanian ikut mendukung dari usaha kita. Yuk kita lihat besok sampai di sana. Sekarang ini proses packing. Ternyata satu krat ini isinya 48 sub 2. Kita nanti saksikan ya. Kita akan bawa pickup sekitar 30 krat nantinya. Dan terima kasih untuk para petani apel yang sudah meminjamkan kratnya buat kami di sini. Nggak punya krat sebanyak itu, tapi di sini ada petani apel yang minjamin. Lumayan guys, daripada beli nihil. Oke, Botani Flora sudah sampai di Madiun, tempatnya CV Suryatani. Seperti yang dibilang, kita bawa 2.500 kuping gajah yang mau dikirim bersama dengan tanamannya dari CV Suryatani. Ribuan guys, keliling aja ya. Itu ada yang bagian nyuci, yang bagian sterilisasi, ada ibu-ibu yang bantu, terus tanamannya juga macam-macam. Mantap. Ekspor guys. Ini bosnya nih. Nah. Ini bosnya CV Suryatani Indonesia. Suryatani apa? Oh, Suryatani Abadi. Suryatani Abadi yang ekspor guys. Nang Afrika. Beberapa banyak petani yang dijualin ya. Sing di apa namanya? Yang di Kulak. Budi apa? Kita bimbing. Oh, binaan. Iya, binaan. Banyak petani binaan yang dibina oleh CV Suryatani Abadi dan hasil panennya dikeluarin, maksudnya diekspor. Oke, ini Mas Arfian Al Madiuni. Banyak
mulai dari philodendron, syngonium, anthurium. Cuman sansevieria kayaknya nggak ada nih. Nggak ada mas. Iya, belum. Sansevieria belum nih. Terus Insya Allah, tahun depan. begonia. Nah, dan dia ini ekspornya nggak hanya sekali 2 kali ya. Ekspornya hampir dengan orderan hampir 6.000 pohon ya. 12.000 yang ini. Oh, yang untuk tahun ini, yang untuk kiriman ini itu 12.000 pohon. Jadi semangat tani guys, jangan menyerah. Kalaupun harga rungkat, yo senengane kini. Oke guys. Jadi kami di sini ini bekerja sama, itu sebagian kita tani sendiri, ya, dan yang lainnya itu juga ngambil dari petani. Bahkan 80% tanaman ini ngambilnya dari petani. Petani dari Kota Batu, petani dari Jawa Tengah, petani juga dari Jawa Barat. Dan beberapa juga, nggak sedikit juga, ngambil dari petani dari Kalimantan, seperti jenis-jenis Skindapsus dan lainnya. Ini blumat langsung, jadi di packing 5 pohon. Jadi diambil yang variegatanya aja, karena tetap kualitas tetap kita jaga, karena yang dijual itu variegata. Ini pun ngambilnya dari petani di daerah Jawa Timur. Nah, yang untuk afkirnya, yang hijau-hijau seperti ini nanti ditanam lagi, mungkin untuk kebutuhan yang lainnya, atau ada orderan yang hijau, atau juga untuk tanian, jadi nggak ada yang buang ya. Nah, dan yang bekerja di sini itu warga sekitar, ibu-ibu dan para pemuda di sini. Jadi kalian kalau masih pesimis tentang tanaman hias, itu salah besar. Kami di sini hanya sebagian kecil eksportir. Di tempat lain itu juga banyak yang ekspor juga gitu. Ada yang ekspor kecil-kecil dari 1 pohon, 2 pohon, 10 pohon. Ada juga yang pakai kontainer dan yang ekspor pohon. Ada yang ekspor tanaman hias dan ekspor hortikultura yang lainnya, terutama sayur dan kebutuhan pokok yang lainnya. Jadi pasar itu luas. Jangan khawatir ketika kita tahu ilmunya, dan ketika kita menanam apa yang kita tanam, dia pasti akan mendapatkan hasil. Kalau kalian masih bertanya, aku nanam apa ya agar bisa laku gitu. Kebanyakan kan pertanyaan itu seperti itu. Andre, enaknya aku nanam apa ya yang sekiranya nanti laku? Kalau saya tahu tanaman yang akan laku, ya aku akan nanam sendiri. Kan kayak gitu kan. Jadi kita juga nggak tahu mau diorder apa. Nah, ternyata ketika harga aroid ini turun di Indonesia, ternyata di daerah Timur Tengah itu aroid mulai dikenal dan mulai meningkat. Dan kebetulan di sana penghijauan, terus penggalakan menanam tanaman itu sangat antusias sekali, dan dampaknya juga ke kita. Nah, selama kita ngasih harga terbaik, harga petani, harga yang bisa dijangkau oleh konsumen, maka ya udah berangkat ini tanaman. Nah, ketika harga itu masih mahal, ya udah kita banyakin dulu. Kita banyakin dulu. Contoh kayak blumak ini kirimnya 1000 pohon.
Nah, kalau kalian masih punya 5 pot, sudah merasa harga rungkat dan kalian tidak pelihara lagi, ya kalian terseleksi alam untuk tidak menjadi petani yang sejati. Jadi kalau ketika kita butuh 1000 pohon, nah kebetulan Blumak ini dari 3 petani. Jadi ada yang dapat 300, ada yang dapat 500, ada yang dapat 200. Itu mereka dapatkan hasil dari hasil taninya. Jadi jangan kecil hati ketika kalian bertani, jangan kecil hati ketika harga itu turun, karena di luar sana masih banyak orang-orang seperti kami yang akan mengekspor tanaman kalian atau kebutuhan domestik juga, gitu loh. Kami kemarin kirim 3 kontainer kan, itu ke Irian Jaya. Itu kirim tabebuya, pohon-pohonan seperti terem besi dan lainnya. Di sana itu untuk penghijauan. Dan itu tidak kalah nilainya dengan ekspor. 3 kontainer loh Botani Flora berangkatkan. Dan itu lumayan lah jumlahnya. Dan tentunya petaninya juga ikut senang karena tanamannya keluar. Lah, terus kalian mau nanam apa sekarang? Itu perlu kalian pikirkan. Yang penting tahu ilmunya dan banyak-banyak ngopi ke teman-teman tanaman hias, banyak-banyak kumpul dengan petani. Petani itu nanam apa, dan yang terpenting pelajari kesabarannya. Karena nanam sekarang belum tentu panennya besok. Bisa aja tahun depan, bisa aja 5 tahun lagi. Jadi ketika kalian terburu-buru mencari rezeki, ya kami nggak garansi tentang itu. Oke, mungkin kalian bertanya ya, kenapa di packing seperti ini, dan kami juga menggunakan vitamin B1 untuk ya biar nggak stres tanamannya. Karena ini nanti kirimannya via kargo yang kemungkinan itu dua hari bisa sampai, tapi penerimanya ngambil di bandara. Namanya pengiriman via air kargo yang port to port. Jadi lewat bandara Surabaya, Juanda, nanti langsung ke tujuan di Timur Tengah, nanti orangnya ngambil. Nah, itu lebih cepat. Nah, untuk pengiriman seperti itu bisa japri ya, bisa tanya-tanya, bisa komen di komentar, dan yang belum subscribe segera subscribe ya, karena insya Allah lah kami berikan info-info tentang tanaman hias, tentang pasar, tentang ekspor, tentang domestik. Kebanyakan pertanyaan itu ketika mau kirim itu selalu tanya, kira-kira ongkos kirimnya berapa gitu kan. Nah, itu komunikasikan sama konsumen. Ketika kita biasa terkirim 1, 2, kita bisa tahu volumenya seperti apa. Terus ketika itu hanya tergantung kebiasaan saja. Dan bisa juga ditanyakan ke admin kami di Botani Flora, estimasi per kilonya. Nah, estimasi volumenya berapa, itu tergantung tanamannya. Jadi ketika kalian tanya berapa ya ongkos kirimnya ke Amsterdam, berapa ongkos kirimnya ke Amerika, itu ya kami tidak bisa tentunya langsung jawab. Pertama, kirimnya lewat apa? Lewat ekspedisi reguler seperti EMS, DHL, FedEx, UPS, dan banyak yang lainnya. Nah, mau pengiriman lewat air kargo gitu ya. Nanti ini lewat air kargo Angkasa Pura yang biasa kami gunakan. Jadi kalau perhitungan ongkir itu, kita itu akan tanya dulu kalau kargo ya. Kalau kargo kita tanya dulu flagnya ada nggak, kapan, terus pakai pesawat apa, lah itu tarifnya pesawatnya berapa. Jadi tidak bisa kalau air kargo langsung jawab ketika ditanya. Tapi kalau ekspedisi reguler, di situ sudah bisa ditentukan per kilonya berapa, dan itu bisa dilihat di websitenya mereka masing-masing. Jadi kalau kalian tanya tentang kiriman ke Amerika berapa ya, itu di DHL, di EMS itu sudah ada, sudah dijelasin zona 1, zona 2 di websitenya dia. Kalau ongkos kirim ke Amerika itu harganya berapa, itu bisa tanyakan ke DHL-nya. Nah, kami biasanya membantu itu bukan hanya dari dokumen ekspornya, dari selektif tanamannya, dari pemeriksaan tanamannya, dan kami juga membantu sepaket sama packingnya dan perawatan sebelum packingnya. Jangan sampai yang kita kirim khusus untuk ekspor ya, jangan sampai tanaman yang kita kirim itu masih mengandung hama atau OPT. Karena kalau seperti itu bisa berdampak ke eksportir lain. Kalau sudah berdampak ke eksportir lain, nanti akan berdampak ke petani juga. Seperti contohnya ke Jepang sekarang nggak bisa kirim anthurium dan philodendron. Korea juga menolak anthurium dan philodendron dari Indonesia. Jadi ya
sangat sedih sekali kan. Petani juga kena dampak, eksportir juga kena dampak. Tentunya kita semua tanaman hias akan terkena dampak. Nah, mumpung lagi masih ada negara-negara yang menerima tanaman Indonesia, ayo kita merawat tanaman itu dengan yang semestinya. Jadi rutin dengan pestisidanya, rutin dengan pemupukannya, terus tempat yang memadai. Kalau kalian masih hanya menanam tanaman itu di teras atau di atas rumah, itu nggak masalah. Jadi kondisikan tanaman itu sehat agar konsumen itu puas dan tidak melanggar aturan-aturan dari negara Indonesia dan negara tujuan. Oke, jadi ayo kita bahas selanjutnya di komentar. Mau komentar apa, mau tanaman apa yang di sini yang sedang di packing, tentunya dilihat di slideshow selanjutnya ya. Tak rasa cukup itu saja ya yang kami obrolin. Tapi nanti kalau memang ada di tengah-tengah kami ada kendala, seperti tadi di jalan tol paranetnya sobek, gitu-gitu. Nah itu suka dukanya ya. Nanti kalau memang ada kendala, kalau memang ada apa yang harus dibicarakan, karena video ini berjalan dan kami juga akan berkegiatan packing ya. Ini sudah sore ya, kita lanjut nanti malam packingnya. Dan saya juga harus berkegiatan selanjutnya. Ini juga masih perjalanan balik ke Batu untuk mempersiapkan tanaman yang lainnya. Hari ini yang sudah terpacking itu Skindapsus, Philo, Anthurium, Epipremnum, ada Calathea sama Begonia. Rata-rata 1000 tanaman, ada yang 1050, ada yang 2000, yang 2000 khusus Syngonium sama Philodendronnya. Lumayan capek hari ini. Nah, ditemani tim sama yang lain juga memberdayakan masyarakat sekitar. Alhamdulillah semua jadi terbantu. CV Suryatani Abadi kolaborasi sama CV Botani Flora Indonesia dan bekerja sama dengan petani-petani seluruh Indonesia. Kami harap khususnya semua petani rajin budidaya, jangan permasalahkan harga. Yang jelas eksportir bukan hanya kami, dan pasar domestik juga cukup gurih ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Mungkin untuk slide-slide selanjutnya mungkin kita tidak akan ketemu karena sudah akan sibuk dengan ekspedisi. Nanti kalau sempat ya. Nah, kalau sempat kita videokan bagaimana nanti packingannya kita pakai styrofoam karena ini berangkat ke daerah Timur Tengah. Selamat bertani kawan, salam budidaya. Jangan lupa tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired